Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-sehat bagi kita semua. Di sini memperkenalkan diri dulu, saya ini Esa Sareja, dan di sini saya mendaki Gunung Ciremai via Palutungan. Saya juga nggak sendiri untuk berangkat di sini. Ada 3 teman saya di sini, dan itu ada Mas Ragil, dan juga ada Fala Fadila, dan ada juga Abdul Aziz yang pastinya on cam. Asik. Oke, untuk selanjutnya di sini kan saya ada step by stepnya ya, dari pos 1 sampai ke seterusnya. Ya. Di sini kan sebelumnya kan kita lewat jalur pos dulu, langsung ke pos 1 sampai ke puncaknya. Baru ini nyampe ke gerbangnya. Belum ada apa-apa guys. Lumayan lah. Intinya ya jangan lupa subscribe untuk channel kita ini. Jangan lupa subscribe guys, sabrek. Like untuk tonton terus sampai habis. Mantap. Dan saya tetap berkarya. Amin. Akan terus berkarya jika ada dukungannya. Butuh dukungan dari teman-teman juga, butuh support. Jangan lupa subscribe, like, komen, nikmatin videonya. Mantap. Berkarya itu bukannya orang yang sukses ya? Berkarya Enggak orang yang masalah kurus sukses. Orang yang lagi mau Berkarya itu kaya, itu bukan berkarya, kaya. Ngaco Nah, aja itu lu. lu keluar dari sini kan ketemu Apaan? turunan nih, Ah. keluar gerbang. Iya. Nah itu ketemu kendaraan, udah ketemu Apaan? kaya. Itu kan itu jalan raya, Esa, bukan kaya, jalan raya. Lah jadi itu sih yang sebenarnya berkarya di mana? Gue bingung jadinya. Sosokan bingung lo. Udah kayak piaraan gua. Oke, lanjut, nanti untuk seterusnya kita langsung ke Cigowong dulu. Estimasi waktunya ya kita nggak bisa nentukan Nentuin. karena Oke, siap. fisiknya masing-masing kita nggak bisa buat nepatin. Oke, siap. Tunggu ya untuk Oke. lanjutannya. Gas. Oke, baik. Alhamdulillah kita baru masuk di apa? Pos 1 atau base camp ya, gerbangnya ya. Oke. Jadi insya Allah kita mulai pendakian atau perjalanan kita ini dengan sama-sama kita baca doa ya. Dan apa yang kita baca, apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, dan apa yang kita tuju, semoga semuanya tidak ada halangan sedikit pun. Baik. Dan tidak ada kendala. Dan tidak ada kendala pastinya. Baca doa pakai surat Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah dimulai. Ya, jalannya. Yuk, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jalur motor ini cuman cukup sampai ada yang kendala atau ada yang terjadi apa-apa, ditanganin, dievakuasi secepat mungkin. Dibuatlah jalur seperti ini. Ini kalau pakai motor bistit gua bisa nggak nih, Pak? Ngeden pakai motor lu. Ah, nggak tahu deh. Bistit gua sekarang udah pakai gigi loh. Gokil pokoknya dah. Jadi kalau buat jalur evakuasi ini ada perbatasannya, ujungnya sampai mana. Setelah itu benar-benar trek ketemu jalur pendakian yang mainstream, yang nggak bisa dipakai buat kendaraan roda 4, nggak bisa ya guys. Roda 2 pun nggak bisa juga. Tonton terus sampai video selanjutnya. Siap. Oke.
Alhamdulillah ya Allah, baru nyampe pos 1. Sekarang kita udah nyampe di pos Cigowong. Terus untuk lanjut ke pos 2 itu namanya pos 2 Kuta. Sorry nih, untuk dari buka tenda sampai kita ngebreak kita nggak bisa pos dulu karena kita butuh waktu yang istirahat cukup. Soalnya kan kita dari sini naik kendaraan motor pribadi sendiri, bukannya bronkos. Kalau bronkos kan kita kan masih ada waktu jeda istirahatnya, masih ekstra lah tenaga. Jadi kalau misal naik motor itu butuh tenaga yang kebuang. Pos 1 1450 mdpl. Untuk selanjutnya ke pos 2 nanti saya kasih tahu lagi. Dan untuk selanjutnya jangan sampai di skip dan jangan lewat dari channel ini. See you teman-teman. Alhamdulillah udah nyampe pos 2 di Kuta 1713 mdpl. Waktunya ya lumayan lah, cuma 15 menit. Satu batang rokok cukup kali ya waktunya ya. Cukup banget itu sebatuang. Untuk seterusnya tonton lagi sampai habis ya, sampai puncak insya Allah. Amin. Semangat ya teman-teman. Dukung channel Esa Syahreza. Yoi. Jangan lupa nonton. Mantap. Terus untuk next videonya bisa lebih amazing lagi lah ya. Oke. Kita terjani. Ya. Amin, mudah-mudahan. Kalau ada dukungan dan Tapi Anda jangan ngelawak. kondisi sehat. Mendaki itu bukan soal puncak, tapi tujuan kita itu adalah kebersamaan, dimana ada saling membantu. Dan mendaki itu bakal kelihatan yang namanya benar-benar teman, yang benar-benar yang namanya sahabat. Di situ bisa kelihatan karena sifat kecapeannya, lelahnya. Salah satu ciri khasnya itulah. Oke, ini sekarang kita nyampe di pos 4. Pos 4-nya disebutnya namanya Arban 2064 mdpl. Sekarang udah jalan ke 3,6 km. Cukup kali ya ngisi bensin seliter ya. Hah? Bensin seliter? Ah. Lebih. Ini lagi break dulu, katanya kecapean, buat mau nyeduh energi dulu sambil ngisi tenaga. Mantap. Yang penting tetap semangat. Oke, alhamdulillah kita udah masuk di pos 6 Pasanggerahan. Dia ketinggiannya 2336 Plastik ya? mdpl. Nah, lumayan sih tadi, jadi kurang lebih kita dari pos 5 ke pos 6 itu sekitar 1 jam lah.
lumayan. Tadi ada break juga di tengah jalan. Ya lumayan. Itu juga emang di sini biasanya sih dipakai buat orang ngecamp, soalnya kan tempatnya agak luas. Di palingan kita langsung habis setelah ini kita naik lagi lanjut ke atas. Siap, lanjut cool. Oke teman-teman, tadi Aziz itu udah jelasin di pos 6 dan niatnya mau lanjut ke pos 7 sampai ke puncak. Ya alhamdulillahnya teman-teman di sini yang sekarang ini itu fit dan masih segar lah untuk nyampe puncak. Cuman ada kendala, tidak diperbolehkan naik siang. Ya dikarenakan takut terjadi ada apa-apa, dan kalau misalkan udah melewati dari peraturan, namanya bukan tanggung jawab pihak yang di sini lagi. Jadi kita mau nggak mau kita nurutin apa yang aturan di sini. Ya lanjut, kita turun ya. Oke teman-teman, lanjut terus. Jadi baik nih. Ya sorry sebelumnya karena nggak bisa nyampe puncak. Tadinya tujuannya emang mau nyampe puncak, tapi terkendala dengan waktu dan ada peraturannya di sini, itu nggak bisa boleh buat naik ke puncak siang karena takut terjadi nantinya ada apa-apa. Orang petugas ini nggak bisa tanggung jawab karena kita melarang aturannya. Jadi kesini dari Jakarta saya itu naik motor teman-teman. Dari estimasi GPS itu 5 jam, tapi pas nyampe di sini base camp itu buang waktu berapa Jis? Sekitar 12 jam lah. 12 jaman ya? Iya 12 jam. 12 jam berangkat jam 10, berarti ketemu nyampe sini jam 10 lagi kita ya? 10 lagi. 12 jam. Iya itu. Jadi setelah nyampe jam 10 kita langsung ngetrek ya Mas ya? Enggak dong, kita ngetrek habis zuhur. Oh iya, berarti kita Karena kita packing dulu di base camp. packing dulu. Packing, makan sebentar, terus sholat zuhur. Dari sholat zuhur itu langsung berangkat naik ke base campnya, nyampe di pos 1 ini. Ya saya cuman mau klarifikasi belum nyampe puncak. Oh ya, gue mau nyopot hamuk dulu Jis ya. Lu ngapain minum kok berdiri sih? Hah? Lu ngapain minum berdiri? Bang, kenapa bang? Nggak boleh emang. Iya. Coba sini, gue kasih tahu nih. Gimana? Ini penting. Ini emang sebenarnya sih bukan buat lu pada, bukan buat lu doang. Ini gue nyopot Ini buat hamuknya semua nanti nih. dulu. Nanti dulu bentaran. Ini buat semua. Buat semua. Nggak baik buat kesehatan atau ada peraturan tersendiri gitu? Nah, itu kalau bisa dikatakan ada apa ya, bisa dari menurut dari penelitian kedokteran juga itu mengaruh sama ke badan. Kalau pas ketika lo minum air putih sambil berdiri. Baru tahu gua. Wah, selama ini gua berarti salah dong. Iya. Maksudnya nggak. Bagus dikasih tahu ya. Wah iya, makasih ya, Ya, Ustaz. Jadi gimana? Bukan Ustaz. Jadi gue ini mah sebenarnya ada pengetahuan agama. Oh. Jadi ya yang gue tahu gue kasih tahu. Wah, makasih banget nih Jadi udah bukan di-share. Ustaz gue mas. Ya Bukan. udah. Tidak, lanjutin Lanjut. coba. Terus ini ya, apa namanya, ada juga beberapa ayat-ayat sama hadis yang menerangkan tentang Al-Quran. Oh, udah diatur ya? Walaupun minum doang itu diatur dalam agama ya? Diatur. Jadi kalau Islam itu emang benar-benar kompleks, mengatur Iya, keseluruhan. Dari awal lu bangun tidur sampai lu tidur lagi udah diatur. Dan termasuk Oh. cara minum juga udah diatur ya? Setelah musuh cara minum, Wah, lu nggak boleh minum berdiri, harus duduk. Terus juga lu kudu minumnya pakai tangan kanan. Nah itu udah diatur. Kalau di di surat Al-Anbiya ayat yang ke-30 nih ya, ini artinya, dan apakah orang-orang itu tidak melihat bahwa dulu itu bumi sama langit itu dia bersatu. Terus kami jadikan keduanya itu terbelah dan kita hidupkan sesuatu yang mati itu dengan air. Nah di surat Al-Anbiya tuh. Nah jadi kandungan air ini dia punya potensi yang sangat berat banget, penting banget itu potensi air tuh. Nah kalau dari menurut tafsirannya Ibnu Abbas, air ini dia memiliki sifat keras. Oh itu hadis ya? Enggak, ini tafsir dari Ibnu Abbas. Oh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu salah satu pakar tafsir, pakar yang ada ayat Al-Quran diterjemah
Terus nih mengandung apa nih? Ditafsirkan sama beliau. Nah itu Ibnu Abbas. Nah dia mengatakan bahwa air itu sifatnya padat. Iya. Dan bukan air, tapi langit. Langit itu sifatnya padat, terus dimasukkanlah ke air. Jadi ibaratnya langit itu padat, gara-gara airnya itu turun, jatuh, airnya lembut dan turunlah hujan. Nah ini itu jadi kayak terpisah lagi bumi sama langit. Iya. Nah terus kalau menurut Imam Al-Qurtubi, air itu langsung dikategorikan ke dalam 3 bentuk bagian tuh. Yang pertama itu Allah itu menjadikan seluruh makhluk itu dari air. Seluruh makhluk manusia itu dari air ya. Yang pertama. Yang kedua itu Allah menjaga kelangsungan hidup ya dari air langsung. Coba lu bayangin. Hidup tanpa air kayak gimana? Kayak kita tadi nih dari base camp ke pos 1. Kita kan udah bawa air tuh. Terus lah itu mah. Iya makanya bahaya. Yang ketiga Bahkan itu? bisa sampai dehidrasi. Nah terus yang ketiga air mani ya maafin ya, Iya. air mani gitu. Ah. Nah itu juga sebagai kelangsungan hidup dari makhluk hidup. Oh iya iya. Nah, jadi kalau nggak ada- terciptalah. Kalau nggak ada kayak gitu kan nggak bakal bisa terbentuk Ya, kehidupan. coba bentuknya padat masa kayak batu atau ini nggak bakalan. Nah terus ada satu ayat lagi yang mana menerangkan tentang air. Surat Muhammad ayat ke-30 apa 31 gitu. Nah dalam surganya itu dikasih 3 bagian air. 3 Oh, bagian 3 lagi nih. 3 bagian air. Nah jadi ada tuh air yang pertama air susu. Jadi sungai itu air susu semua tuh. Lo bisa minum Di surga. di surga tuh. Izin nanya. Itu nggak apa-apa kan dipotong sebentar? Oh, Itu surganya Firdaus atau apa? kalau itu walau alam. Nah tadi yang pertama ada air susu ya, dimana sungai itu mengalir deras air susu. Terus yang kedua air homer, Oh iya. Tahu kan homer kan? Iya. Ya. Minuman. Jadi ya begitulah minuman yang ibaratnya kayak anak-anak muda sekarang nih yang keren lah gitu ya. Kayak begitu. Nanti juga ada itu air hammer. Nah terus satu lagi air madu. Air madu. Jadi di surga itu ada 3 aliran air. Nah jadi lo boleh minum sepuasnya. Walaupun Masya itu hammer. Allah. Waktu itu homer. Nah makanya gue paling Ya suka Allah, kan nyobain iri gitu loh. hammer ini kan surga. Ya mudah-mudahan di sini semua nggak nyobain lah. Karena itu kan ibaratnya Yang dilarang. dilarang. Yang Karena kan dilarang. sesuatu yang dilarang itu pasti ada efek buruk buat ke badan kita kan. Iya. Nah makanya jadi ya mudah-mudahan sih Berarti jangan. nyobain di surga aja, Bre. Di surga. Nah makanya kalau Mudah-mudahan, ya. mendingan selama di dunia tahan-tahan lah kalau minum gituan. Nanti pas di surga lu puas-puasin dah tuh Oh. kalau gituan. Nah jadi ya palingan itu aja sih kalau gua nanya soal air gitu sih. Paling gitu doang. Yang ini makasih nih gua jadi tahu nih gua baru nggak kalau Ya ternyata makanya kan minum apa sambil yang kita berdiri tahu tuh- harus kasih tahu. Betul. Karena kan ibaratnya kalau di ayat yang lain itu sampaikanlah walaupun 1 ayat. Oh ya, Nah sedikit. iya itu. Makasih nih udah kasih tahu nih. Jadi Ya, kan sama-sama gue lah. besoknya nggak ya minum sambil diri ya. Nah iya. Apalagi Kalau minum homer sambil diri. Dos, Duh, berlipat-lipat. 2 paket lu, 2 paket lu. besar. Iya. 2 paket lu dia minum berdiri minumnya homer lagi. 2 Aduh. paket lu. Oke lah. Ya paling gitu aja sih. dikasih Oke, tahu. makasih ya teman-teman. Tadi ada Oh, iya. tips tambahan sedikit, jadi dilanjut aja nggak usah dipotong, itu reels langsung. Habisnya palingan kita ini doang sih. Bukan tenda ya. Iya betul. Habis bukan tenda habis itu ke base camp. ke base camp ke bawah langsung. Karena waktu juga udah nggak memungkinkan nih, udah sore Waktu banget ya. udah tepat jam Kayak udah pendakian lain udah Udah berjam mau maghrib mau juga jam ini. 6. Iya. Udah mau jam 6. Makasih ya teman-teman. Nih Udah thank you mau juga nonton udah videonya. dari pertama kita nge-track juga kan. Sampai Udah sekarang mau ini. ya, Terus diikutin ya. Iya. Ya kita sih paling minta dukungannya biar kita bisa berkarya lagi ya saya. Iya. Dengan cara like, comment, and subscribe bisa di channelnya Berkarya- Ezra Sareza. berkarya lagi apa berkarya terus? Berkarya terus lah intinya. Gitu loh. Insya Allah. Amin amin amin. Tot, airtot. Kalau tetap. Oke, makasih teman-teman. See you next time.